balik lagi di Financial Talk. Hari ini aku udah bersama Kak Agni dari Kinaya Rajut. Halo Mbak. Hai. Oke, mungkin boleh nih Mbak dikenalin lebih jauh apa sih Kinaya Rajut itu gitu? Oh iya, Kinaya Rajut itu awalnya saya itu karena suka rajut ya, hobi rajut. Saya awalnya buat sepatu rajut untuk bayi karena banyak yang suka. Terutama ponakan saya kan waktu itu masih bayi, minta dibuatkan sepatu rajut. Saya buatkan, saya posting, ternyata banyak yang suka. Nah setelah itu saya coba searching, lihat-lihat boneka rajut kok lucu-lucu. Setelah itu saya coba nih satu. Setelah itu saya posting, banyak yang suka juga. Akhirnya saya kembangkan di produk Kinaya ini. Akhirnya jadi awalnya buat kayak cuman bani, terus karakter hewan. Setelah itu makin banyak yang suka, makin banyak yang antusias. Coba dong bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Oh ya, akhirnya saya coba kembangkan ke princess. Seperti ini. Ini Mulan. Jadi kita harus rajut satu dari rambutnya, kemudian bajunya. Setelah itu tangannya. Ini semuanya disambung jadi satu, kemudian jadi boneka rajut ini. Berarti awalnya dari hobi ya Mbak ya? Kalau boleh tahu udah dari tahun berapa nih Mbak mulai Kinayanya? Kalau brandnya ini berdiri itu tahun 2018. Cuman saya hobi rajut itu dari SMP, kelas SMP ya sekitar 15 tahun lah. Berarti udah lama banget ya Mbak ya? Kalau penjualannya ini online, offline atau dua-duanya? Dua-duanya, online sama offline juga. Online-nya itu di Shopee atau? Ya, di Shopee, namanya kemudian apa? Instagram sama Facebook. Kalau di Shopee Kinaya House. Kinaya House. Iya. Kalau di Kalau offline ada home store di rumah, sama terakhir kemarin di Hotel Ina Garuda. Oke. Itu dia. Jadi jangan lupa teman-teman untuk beli di Kinaya House di Shopee. Oke. Kalau selama ngejalanin bisnis nih Mbak, ada nggak sih Mbak tantangan yang menurut Mbak itu tantangan yang menantang banget untuk Mbak dalam jalan bisnis ini? Kalau untuk tantangan mungkin lebih ke produksi ya, karena kan terbatas. Kalau untuk handmade kan kita nggak bisa yang harus hari ini harus jadi sekian ratus misalkan, nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus PO paling nggak minimal 1 minggu. Oh begitu. Ya. Berarti bisa request gitu Mbak kalau mau bisa. buat karakter apa? Iya, Oke. bisa. Kalau untuk rajut sendiri atau ada timnya? Kebetulan ada tim. Jadi Berapa? saya tetap finishing. Ya. Jadi tim saya atau pengrajut saya paling cuman bagian ini atau yang apanya gitu yang bisa dikerjakan. Nanti finishing tetap saya. Kalau untuk tenaga atau pengrajin itu sementara hanya 2 orang. Oh, oke. Dari tantangan tersebut pernah nggak sih Mbak ada di titik yang kayak merasa mungkin jenuh gitu, atau ada di titik yang kayak waduh kayaknya nggak mampu lagi deh untuk lanjutin bisnis ini, atau pernah nggak Mbak ada di titik itu? Kalau untuk titik kejenuhan sih sebenarnya mungkin lebih ke kerjaannya itu aja gitu kan. Oke. Kayak grajutnya itu aja, cuman balik lagi kalau saya jenuh misalkan cuman buat boneka aja terus, saya buat ke produk lain misalnya kayak bucket hat, topi, atau kalau nggak kardigan itu kan lebih menantang karena lebih besar kan. Kalau boneka rajut kan hanya seperti ini, maksudnya kecil. Cuman kalau untuk kejenuhan pasti ada, cuman ya itu balik lagi. Kalau saya jenuh di boneka rajut, nanti saya akan kembangkan ke brand lain atau ke produk lain seperti itu. Kalau dari itu ada nggak Mbak yang memotivasi untuk terus maju, terus untuk buat bisnis ini? Apa sih Mbak yang memotivasi Mbak untuk terus lanjut? Kalau motivasi sebenarnya ke impian saya sendiri. Sebenarnya bukan ambisi. Kalau terlalu ambisius juga nggak bagus ya. Cuman kita punya mimpi, pengen mengembangkan produk ini lebih jauh lagi biar semua orang tuh bisa kenal boneka rajut. Karena kan saya rasa di Jogja ini masih sedikit banget yang bisa ngerajut boneka. Gitu. Oke, kita pindah ke topik tentang pengelolaan keuangan nih. Kira-kira Mbak sebelumnya
gimana sih Mbak cara Mbak untuk mengelola keuangannya dari pengeluaran dan pemasukan, karena menurut saya sendiri untuk mengelola keuangan itu cukup sulit gitu Mbak, kayak menantang dan saya harus belajar terus. Nah kalau Mbak itu gimana sih cara pengeluaran pemasukan untuk tetap stabil gitu Mbak? Kalau untuk pengeluaran, kalau untuk pemasukan dulu ya, mulai dari pemasukan. Kalau pemasukan kan saya ada dua sisi, dari offline dan online. Nah dari kedua sisi ini nanti setiap bulan saya rekap penjualannya dapat berapa. Kemudian untuk pengeluarannya, kalau pengeluaran kan saya lebih ke untuk produk, untuk bahan-bahannya ya, kayak benang, kemudian untuk menggaji karyawan seperti itu. Itu lebih saya buat ke Excel sih yang lebih mudah ya. Kemudian kalau untuk keuangan saya dibantu sama suami, kebetulan dibantu sama suami. Iya. Jadi nggak sendiri, cuman tetap untuk istilahnya saya hanya bukan nyetor sih ya, maksudnya cuman untuk gambaran ini segini seperti itu. Berarti dalam pengelolaannya Mbak bisa dibilang belajar otodidak gitu ya Mbak ya? Oke, keren banget. Kemudian saya kemarin itu pakai aplikasi, sekarang kan banyak tuh aplikasi yang untuk mencatat pengeluaran kita, kemudian pemasukan kita, seperti itu, biar tahu sih omset bersihnya tuh berapa, omset kotornya tuh berapa, biar lebih rapi juga ya. Iya. Menurut Mbak sendiri, apa sih Mbak pencapaian Mbak dengan adanya Kinaya Rajut ini, apa pencapaian yang udah Mbak capai? Pencapaian yang apa nih? Maksudnya pencapaian diri sendiri atau yang mana? Diri sendiri. Oh ya, kalau untuk diri sendiri lebih merasa bangga sih, karena kita sebagai perempuan, khususnya istri ya, jadi nggak terlalu mengandalkan gaji suami. Walaupun sebenarnya tugas pokok mencari nafkah itu kan suami ya, cuman bangga aja kalau saya misalkan bisa beli make up pakai uang sendiri seperti itu. Kemudian yang pertama itu untuk saya, yang kedua untuk orang lain, yaitu saya bisa gaji orang, terutama pengrajin saya itu sudah ibu-ibu rumah tangga yang sebenarnya juga membantu ekonomi keluarganya gitu. Kemudian yang ketiga, merasa bangga karena produk saya dikenal gitu aja. Keren banget Mbak, ini bagus banget Mbak, rapi banget juga. Oke, nah terus ini Mbak, di akhir kata, menurut Mbak satu kata yang menggambarkan UMKM Sleman. Luar biasa sih, nggak ada habisnya, karena saya ikut pameran ada di beberapa juga, kemudian bertemu dengan UMKM yang benar-benar luar biasa. Mereka mengembangkan produknya, kemudian bahkan saya sendiri nggak terpikirkan, oh iya ya harusnya produk ini tuh dibuat begini, harusnya yang bahan dasarnya ini tuh jadi begini. Itu udah luar biasa. Oke, keren banget ya. Terima kasih ya Mbak atas sharingnya dan atas waktunya. Semoga ke depan Kinaya Rajut bisa sukses terus. Terima kasih. Nah itu dia kisah dibalik cerita kesuksesan Kinaya Rajut. Jadi kalau begitu sampai jumpa di episode Fintalk selanjutnya. Dadah.